Kita tahu bahwa dalam minggu-minggu ini insya Allah ya tanggal 2 atau tanggal 3 kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah mulai berpuasa. Dan ini pun juga artinya Ramadan di tahun ini kemungkinan besar masih akan kita lewati di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, tentu ada hal-hal yang bisa kita update. Salah satunya adalah bagaimana caranya mengatur asupan gizi saat puasa di masa pandemi. Ya, itu adalah tema yang akan kita angkat di Dialog Lintas Surabaya siang hari ini. Saya ulangi, mengatur asupan gizi saat puasa di masa pandemi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Luki Mundiastuti MKes, dosen prodi gizi dari Stikes Hang Tuah Surabaya. Beliau bahkan langsung sudah hadir di studio ini. Bu Luki, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Iya. Hari Senin puasa nggak Bu ini Bu? Enggak, sedang enggak. Betul, sedang puasa ya, Bu. Puasanya tersambut dengan baik nanti di Ramadan. Nah, ini kan temanya menarik sekali, mengatur asupan gizi saat puasa di masa pandemi. Nah, ini apakah memang ada perbedaan Bu, pengaturan gizi ataukah apa sih yang harus diketahui begitu ketika kita Ramadannya itu di masa pandemi ataupun di luar masa pandemi itu? Ada perbedaan apa? Iya, betul kalian. Jadi ini adalah memang berapa hari lagi, ini sekitar tadi 5 atau 6 hari lagi ya. Betul. Kita memasuki bulan Ramadan dan qadarullah gitu ya. Ramadan kali ini kita masih dalam suasana pandemi begitu ya. Tentu memang ada perbedaannya. Jadi ketika kita puasa, kita tahu bahwa di situ ada pengaturan waktu dari jam makan kita berbeda dengan hari biasanya begitu ya, dan ditambah lagi suasananya pandemi begitu ya, sehingga harus ada hal yang perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu perlu kita perhatikan beberapa hal gitu ya, termasuk pengaturannya. Mungkin perhatian perlu lebih kita tambahkan di sana, terutama terkait dengan pemilihan bahan makanannya gitu ya. Kemudian juga yang paling penting juga kita harus mengoptimalkan interaksi antar bahan makanan itu sendiri. Interaksi antar bahan makanannya? Betul ya. Jadi begini ya, tentu saat kita makan itu kita terkait dengan adanya penyerapan ya, setelah kita makan gitu. Oh gitu. Iya, ada di makanan itu tentu ada zat-zat gizi begitu. Nah ini yang ternyata barangkali bisa jadi berbeda antara pemanfaatan zat gizinya antara orang yang satu dengan yang lainnya. Nah ini adalah memang berkaitan dengan berinteraksinya zat-zat gizi itu di dalam tubuh ketika pengaturan komponen bahan-bahan makanan itu bagus atau tidak. Mungkin bisa dicontohkan ya. Misalnya begini ya, kita tahu misalnya ada zat besi begitu ya. Zat besi yang Fe itu dari sayuran hijau itu kaya zat besi. Tetapi ternyata dia untuk diserap dengan baik dia memerlukan yang namanya meat factor atau faktor daging. Jadi faktor daging di sini bukan harus daging sapi, daging kambing, daging ayam begitu ya. Daging ikan pun juga kita sebut daging di situ. Nah, ketika dia berinteraksi si Fe tadi dengan meat factor tadi, maka penyerapan dari Fe itu lebih bagus daripada dia berjalan sendiri. Nah, jadi itu. Makanya nanti barangkali bisa kita kupas. Beberapa menu-menu kita itu adalah warisan nenek moyang kita ya, itu sebetulnya udah bagus sekali. Contoh misalnya lagi botok apa itu? Botok tahu tempe atau botok pastinya banyak ini. Ya misalnya botok beluntas atau apa kayak gitu. Botok daun ya beluntas kayak gitu misalnya ya. Nah ini kan sayuran hijau beluntasnya. Kemudian di situ ada kelapa kan. Botok itu ada kelapanya, ya. Nah, kelapa itu ada lemak di situ, ya. Kemudian botok tadi misalnya, kemudian diberikan udang atau diberikan teri. Nah, ini 3 komponen ini sangat bagus sekali dia berinteraksi. Kita coba lihat. Fe zat besi yang ada di beluntas tadi, ketika dia bertemu dengan teri akan terserap dengan baik. Kemudian vitamin A yang ada di dalam beluntas tadi ketika bertemu dengan lemak
santan tadi atau dari kelapa tadi, maaf kelapa ya, maka dia terserap dengan baik. Kita tahu dulu barangkali ketika belajar vitamin apa yang larut di dalam lemak, A, D, E, K gitu ya. Nah, ketika dia bertemu dengan lemak yang dalam hal ini adalah kelapa tadi, maka itu akan terserap dengan baik. Beda mungkin kalau kita makan apa ya, kayak kulupan aja zaman sekarang ini direbus gitu aja tanpa digandengkan dengan yang lain, itu bisa jadi penyerapannya kurang bagus. Nah, pengaturan seperti inilah mungkin yang perlu kita atur, sehingga walaupun mungkin makan kita itu cukup, tidak banyak, tetapi penyerapannya optimal ya. Pemenuhan zat gizi kita terpenuhi. Berarti kayak urap-urap dengan kelapanya itu pas ya Bu ya? Betul. Nah, itulah makanya barangkali juga ini yang harus perlu kita perhatikan. Menu-menu seperti ini memang perlu kita angkat begitu ya, dibandingkan dengan yang junk food yang kemudian hanya apa, nasi dengan lauk saja, gimana nanti nggak ada interaksi yang lain lagi. Gitu, Pak. Interaksi bahan makan itu ternyata menurut Ibu Dr. Luki penting sekali. Jadi botok beluntas dengan teri dan udang, terus ditambah dengan adanya kelapa di sana, itu optimal dalam penyerapannya, sehingga gizinya akan terserap dengan baik. Maka ada istilah Bu, kalau misalnya mau makan buah itu sebelum makan, itu supaya terserap dengan baik, itu betul atau tidak? Oh ya, ini juga ya, kadang-kadang memang informasi itu pokoknya ditelan begitu saja. Nah ini juga ada trik tersendiri ya. Jadi begini, memang dengan kita sudah memakan buah terlebih dahulu, ya, jadi memang kita sudah terpenuhi ya, terutama di situ vitamin dan mineral, dan kita merasa sudah agak kenyang, sehingga dengan demikian kita makan berikutnya, mungkin makan di situ ada makanan pokok yang ada karbohidrat, kemudian ada lauk yang protein, mungkin jadi agak sedikit berkurang karena kita sudah memasukkan bahan apa, buah tadi, vitamin dan mineral tadi kan, ya, dalam buah-buahnya ya, sehingga kemudian untuk makanan pokoknya tidak terlalu banyak. Nah ini adalah sebetulnya trik bagi mereka yang barangkali mempunyai maksud untuk menurunkan berat badannya. Tapi bagi mereka yang mungkin memang masih harus perlu untuk menambah berat badannya, nah ini juga sebaiknya ya makan itu dulu, baru kemudian gitu ya. Jadi memang itu sebetulnya ya ada benarnya, ada ya tergantung kebutuhannya ya. Karena kan banyak yang kemudian kalau makan buah itu harus belum makan dulu. Saya khawatirnya karena nanti pas buka makan buah dulu baru kemudian makan buah, makan makanannya utamanya gitu. Ya, kalau terkait dengan puasa dalam hal ini ya, dalam puasa ini ya memang sebaiknya kita tidak langsung makan besar begitu ya. Jadi setelah sekitar berapa 14 jam ya kita tidak memasukkan apa-apa, maka akan lebih baik memang perlahan dulu ya. Jadi mungkin ada baiknya kayak snack apa dulu begitu ya, atau mungkin bisa juga buah tadi ya, kurma mungkin akan paling bagus itu ya, karena dia cepat untuk dimanfaatkan ya, energinya di situ. Baru kemudian kita sholat maghrib mungkin ya, baru kemudian mungkin sambil menunggu taraweh ada makanan kecil lain. Makanan berikutnya akan lebih bagus setelah taraweh, itu yang berat, sehingga dengan demikian pencernaan kita sudah siap, nggak kaget dia. Ini soal waktu sebelum kita gizi ya Bu, ini menarik sekali karena beberapa orang itu punya semacam kebiasaan dalam mengatur asupan gizi, waktunya makannya itu makan besar setelah maghrib, kemudian makan agak ringan setelah taraweh, baru kemudian nanti sahur gitu. Jadi 3 kalinya begitu. Itu benar atau justru malah lebih tepat yang tadi? Kalau tidak ada gangguan apapun dalam keadaan normal begitu ya, itu akan lebih bagus kita makan beratnya nanti dulu. Iya. Langsung maghrib gitu, langsung sikat gitu. Karena kan lemes gitu ya. Jadi kalapi gitu ya. Tapi insya Allah ada pencernaan kita, kemudian juga beberapa komponen insulin yang harus menyertai itu juga dia harus bertahap begitu biar dia tidak kaget juga tiba-tiba kedatangan yang harus diolah begitu. Banyak gitu ya Bu ya. Nah ya, jadi sebaiknya juga
makan yang ringan dulu, ya, baru kemudian taraweh begitu. Setelah taraweh makan yang besar ya Bu ya. Oke. Ya. Baru nanti kemudian istirahat terus ya, sahur lagi. Sahur gitu. lagi ya gitu. Atau mungkin ya boleh lah mungkin sedikit dulu, kemudian nanti ada lagi setelah taraweh begitu boleh juga. Ya, ya. Jadi ringan-ringan, Ya. baru kemudian nanti sahur gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi nggak usah langsung blek-blek gitu. Ya, Nah ya. ini. Kasihan nanti organ tubuh kita. Ya, ini menarik ya. Kita bicara soal mengatur asupan gizi saat puasa di masa pandemi bersama dengan Dr. Insinyur Lucky Mundiastuti MKes, dosen Prodi Gizi Stikes Hang Tuah Surabaya. Anda bisa bergabung melalui 5347950 ataupun 5345474 untuk tanya langsung bersama dengan beliau, atau manfaatkan WA kami 081331 nya 4 kali 992. Kita ulangi 081331 nya 4 kali 992. Silakan Anda bisa tanya seputar pengaturan asupan gizi saat puasa khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah ini bicara tentang puasa kan ini buka itu yang utama ya, buka dan sahur ini kan sesuatu yang mungkin kita bisa stressing di sini. Adakah kemudian tips yang bisa disampaikan soal menu asupan gizi yang baik saat berbuka? Tadi Ibu mengatakan bahwa kalau perlu buka itu diawali dengan yang ringan seperti kurma gitu ya, kemudian makannya juga makan ringan. Nanti setelah taraweh makan ringan juga gitu ya, supaya nggak kaget ya. Makan utamanya gitu kan. Itu gimana pengaturan? Karena kan kita kalau puasa itu justru malah konsumtif ini, belinya di macam-macam, gorengan ada, yang berlemak ada, macam-macam menunya. Itulah ya, kita kembali barangkali ya kepada apa maksud puasa ini ya. Ini kan pengendalian diri. Betul. Ya, jadi mungkin saat berbukanya pun juga harus dikendalikan ya. Diri itu tetap kita bawa begitu ya. Jualan banyak soalnya Bu, jadi pengennya dibeli semua. Ya itulah, tetap berarti pengendalian diri harus tetap dibawa. Jadi sudah ada kelonggaran pun juga harus ada. Nah, terkait dengan pandemi ini barangkali memang yang harus kita utamakan adalah kita harus optimalkan bahan-bahan makanan atau zat-zat gizi yang bisa mendukung imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Betul kan? Nah ya, mungkin kita perlu fokus ke ada beberapa zat gizi begitu ya yang dia populer sebagai zat yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama adalah protein ya, protein. Ya, protein bisa protein hewani dan protein nabati. Kacang-kacangan gitu ya? Bisa, ya itu nabati ya. Nabati ya, protein nabati ya, itu. nanti akan bagus jika lengkap, ada nabatinya juga ada hewaninya. Kemudian juga ada vitamin A ya. Mungkin selama ini dikenalnya vitamin A itu terkait mata begitu ya. Wortel kan buahnya gitu kan. Ya, terkait mata gitu. Tapi sebetulnya dia itu adalah satu zat gizi mikro ya, diperlukan sedikit tapi dia sangat berperan untuk daya tahan tubuh kita gitu ya. Itu kemudian vitamin C, vitamin E dan zinc. Zinc itu mineral. Ya, yang seperti tadi saya gambarkan bahwa makanan itu sebaiknya juga ada meat faktornya tadi yang berinteraksi tadi. Nah, terutama zinc itu banyak di meat faktor tadi sehingga dia memang yang akan membantu penyerapan beberapa zat gizi ya. Nah, terkait zat-zat gizi itu tadi insya Allah akan terpenuhi begitu ya saat kita mengatur bahan-bahan makanan kita itu sesuai baik jenisnya maupun porsinya itu digambarkan seperti my plate. Piringku gitu. Ya, isi piringku kalau isi di bahasa piringku Indonesia ya. kan My plate. My plate, isi piringku itulah pedoman kita. Insya Allah kalau kita bisa makan sesuai porsi yang tergambar dari my plate itu, insya Allah zat-zat gizi yang kita sebutkan tadi bisa meningkatkan imunitas kita itu terpenuhi. Ya. Bisa digambarkan ya, mungkin karena kita nggak ada nggak ada visualnya gitu kan. Kira-kira menu apa sih gitu ya? Tapi sebetulnya bisa mungkin ya kita sampaikan dengan penjelasan ya. My plate kita gambarkan plate piring itu bulat katakanlah gitu ya, plate piring kita. Nah, kita coba bagi separuhnya. Ya, separuh. Jadi ada dua sisi gitu ya. Nah, 2/3 dari sisi sebelah itu, 2/3-nya itu makanan pokok kita.
Jadi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak ya. 2/3 dari separuh. 2/3 makanan pokok itu apa Bu maksudnya Bu? Ya, nasi Nasinya gitu ya? atau mie kah, Oke, atau apa. jadi nasinya, nasinya gitu ya? Jadi my plate tadi kita gambarkan lagi ya. Ah. Yang bulat tadi kita parut tengahnya. Ah. 2/3 dari 2/3 separuhnya nasi kita. Nasinya. Coba juga Ya. bayangkan kalau mau Bisa. beli apa lalapan gitu, kan saya ngeri lihatnya. Iya. Ya, 2/3 2/3-nya adalah nasi kita ya? Ya, baru 1/3-nya itu lauknya. Lauknya. Ya, lauknya itu bisa. Adi itu suka satu full kok, piring itu, nasi semua. Lauk hewani dan nabati ada di situ. Ah. Nah, sekarang kita beralih ke separuh berikutnya. Oke. 2/3-nya yang sama porsinya dengan nasi tadi itu sayur. Sayur ya Bu? Ayo coba kita sekarang sambil apa namanya mengingat-ingat gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Gimana makan kita kalau kita beli lalapan itu seberapa sayurnya? Dikit. Nah, harusnya seberapa tadi? Atau malah nggak ada sayurnya Bu? Nah, ya itu kadang seuir kemangi sih. Iya, betul. Jadi porsi untuk sayur tadi sama dengan porsi nasi ya. Ya, Oke. itu. Insya Allah dengan demikian vitamin apa tadi A, C, E, insya Allah yang ada di sayur tadi plus 1/3 berikutnya itu buah terpenuhi. Terpenuhi ya. Insya Allah itu membuat daya tahan tubuh kita kuat. Oke. Wah, ini jadi dibagi dua. Ya. Yang sisi kiri misalnya 2/3-nya adalah nasi, Ya. 1/3-nya adalah Lauk. lauk. Sisi kanan 2/3-nya sayur, 1/3-nya buah. Ya. Mahal ini pasti. Enggak lah, Enggak ya, sayur enggak ya, Bu, biasa ya? aja. Biasa Sayur aja ya? pecel aja. Oh iya. banyak. Oh iya betul ya. Iya. Satu ada lagi tambahannya ya. Kemudian keberagamannya juga. Hmm. Sudah mengikuti pola itu tadi, tetapi kalau sayurnya itu aja itu juga kurang bagus. Oke. Kita alhamdulillah di Indonesia dikaruniai tanah yang subur, sayuran kita bermacam-macam. Kenapa Bu harus diganti? Iya. Kenapa bagus itu? Ah. Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi kita. Iya. Sehingga ketika kita makan hari ini ada yang kurang zat gizi tertentu, mungkin akan bisa dipenuhi dari makanan lain yang akan kita makan berikutnya. Iya, iya, iya. Itulah keberagaman saling terpenuhi. Oke. Jadi hari ini misalnya sawi sama camba gitu ya. Besok ketemu kangkung gitu ya. Harus gitu ya Bu ya? Ya. Kalau toh mungkin ada yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan kelor. Kelor. Ya, bagus. Tapi kalau kelor terus ini Tiap hari gitu. ya tentu kelor belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan vitamin mineral kita. Jadi dia harus disupport oleh zat gizi lain dari bahan makanan lain. Jadi begitu. Iya, iya, iya. Saya sih berasumsi bahwa dengan penjelasan dari Bu Dr. Luki ini berarti kita pun juga ngomong soal menu makan harus kreatif ya Bu ya? Iya betul ya, harus kreatif. Iya. Oke, saya boleh ke WA dulu Bu sebentar. Oh, Ini boleh, ada boleh. Pak Wahyu yang ada di Waru. Iya. Apakah menu nasi Padang itu juga termasuk menu yang bergizi? Karena di sana ada lauk, ada lemak, ada santan, ada sayur hijaunya, kadang ditambahkan dengan sayur nangka. Apakah ini juga termasuk menu yang sangat pas untuk berbuka puasa nasi Padang? Nah, betul. Kalau kita lihat dari keberagamannya, ya ada singkong, biasanya ada Ya, kacang betul, singkong. panjang, terus dia ada santan begitu, biasanya juga ada lauknya tentu ya. Nah, ya memang selainnya nikmat begitu ya, tapi juga itu tadi yang paling penting keberagamannya. Besok tentu tidak Padang lagi. Karena kalau Padang lagi, Padang itu khasnya sayurnya singkong terus ya. Ya. Di samping itu juga bahaya buat kantong kita. Nah, iya. Baik Pak Wahyu. Oke, dari Pak Wahyu kita ke Bagus, penelpon. ya. Nah, baik, kita ke penelpon dulu sebentar ya Bu ya. Ada penelpon ini. Selamat siang. Iya. Kebetulan dengan Arif ini Pak Ramadan. Iya. Mirip ya, kembaran berarti ya. Iya, lanjut. Monggo silakan dengan Dr. Insinyur Luki Mundiastuti. Iya. Iya.
Apa itu Pak menunya Pak? Hmm. Nih. Iya. 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 Baik. Ya, baik. Makasih banyak Pak Ramadan. Ini dari Sorong, Papua Barat ini. Oh ya Pak Iya. Ramadan, sesuai betul ini ya, kita mau memasuki bulan Betul. Ramadan. Iya, terima kasih Pak pertanyaannya ya. Kalau saya cermati tadi kayaknya untuk polanya sudah bagus yang ya. kita sampaikan Betul. ya. Jadi diawali dengan minum manis dulu ya, dan hangat, betul Dan itu. hangat ya. Sebaiknya memang hangat ya. Sebab kalau dingin itu memang agak berbeda ya, nanti akan kayak terjadi kayak pengerutan dari komponen-komponen pencernaan kita gitu ya, sehingga ini juga akan seperti kenyang jadinya ya. Jadi hangat dulu, baru kemudian minum tadi manis juga, terus taraweh ya, sholat maghrib, sholat taraweh, baru makan. Baru makan Ya. ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan kayaknya buahnya. Buah dan daging Buahnya, nggak rutin ya. setiap hari ya. Buahnya itu yang kayaknya tidak tiap hari ya. Dagingnya pun juga seminggu sekali Ya, kalau bisa. kalau ya. daging tidak apa-apa, tapi kan ada mungkin ikan, Ayam, gitu kan ya, ya, Bu. daging ayam, daging sapi begitu. Mm-mm. Yang penting seperti yang kita gambarkan my plate tadi itu Pak, itu adalah setiap kali kita makan. My plate itu My plate setiap kali kita makan. makan. Jadi komponen itu harus ada. Oke. Jadi buah tadi mungkin sebaiknya ada. Saya Sebaiknya kira, setiap hari ada gitu, iya, karena di setiap makan harus ada setiap buahnya makan, harusnya ya. iya, setiap Harusnya. makan. Saya kira buah kita juga beragam. Tidak semuanya mahal. Pepaya itu juga bagus kan. Pisang juga mudah didapat juga dengan harga tidak mahal begitu ya. Belimbing, salak itu juga tidak mahal. Ya, Jadi saya kira bisa kita penuhi di negeri tercinta kita. Jadi ini. memang buahnya juga nggak spesifik ya Bu ya, boleh ganti-ganti ya. Sebaiknya justru harus ganti-ganti. Harus ganti-ganti ya. Ya. Sayurnya pun juga begitu ya. Bahkan ya ada pendapat juga yang mengatakan bahwa untuk yang namanya keberagaman itu sebaiknya dalam satu hari sebaiknya kita itu punya pola 3 macam sayur plus 2 macam buah dalam satu hari loh ya, bukan setiap kali makan. 3 macam sayur plus 2 macam buah, atau dibalik 3 macam buah plus 2 macam sayur dalam satu hari. Ya. Jadi kalau misalnya pagi tadi kita makan misalnya tadi ditraktir ke nasi padang pagi-pagi. Singkong kan sayurnya ya. Ada singkong sama kacang panjang. Kacang mungkin panjang, ya, biasa. iya. Oh itu sudah dapat 2 kita. Dapat 2. Kurang 1 nih. Oke. Ya, kurang 1 apa ini? Mungkin nanti siang ada Nangka. sayur, ya sayur bening misalnya ya. Oh, sayur bening, apa namanya bayam? Nah, Bayam. sudah 3. Cukup ya, Bu? Berarti Ya. buahnya tadi apa kita buahnya? Pagi-pagi tadi kayaknya saya makan jus jeruk misalnya. Oh jeruk sudah 1. Berarti kan kurang 1 aja karena 3 sayur 2 buah, atau 3 sayur 3 buah 2 sayur dibalik ya. Ya, jadi gitu aja. Sebetulnya nggak terlalu sulit. Kita beli pecel aja udah berapa macam. Oh banyak. Kita beli urap-urap berapa macam. Kita makan sayur sop sudah berapa macam. Iya. Jadi begitu. Oke. Tapi yang masuk kategori lauk pauk ini jangan lupa ya, Ya, ini harus.
Ini tempe tahu bukan termasuk ini ya Bu ya? Iya, Termasuk? nabati, ya. Oh termasuk ya? Iya, tapi ada nabati, ada hewani. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tadi disebutkan dagingnya itu seminggu 2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kan hari-hari yang lain mungkin ada teri, mungkin ada ikan, ada udang, mungkin barangkali Ayam. ayam dan sebagainya. Telur gitu ya Bu ya? Telur. Tempe tahu gitu, telur tempe tahu. Iya. Itu sudah cukup Iya, ya? jadi seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan sebenarnya nanti kita akan update ya. Salah satunya adalah menanyakan apakah isi piringku itu hanya berlaku saat puasa ataukah di hari biasa juga harus begitu. Iya. Nanti kita akan tanggapi dan akan kembali bersama dengan dosen prodi gizi Stikes Hangtua Surabaya, Dr. Insinyur Lucky Mundiastuti MKes. Ya, kita membahas mengatur asupan gizi saat puasa di masa pandemi COVID-19 setelah sebuah lagu dari Marshall melawan sepi. Ingat dulu, kemudian makan besarnya itu setelah tarawih, ya, kemudian makan besar keduanya adalah pada saat sahur. Jangan lupa konsep my plate atau isi piringku ya. Dari satu bulatan itu dibagi dua, sisi kiri 2/3-nya adalah nasinya, sepertiganya adalah lauk pauk. Sisi kanan 2/3-nya adalah sayur, sepertiganya adalah buah. Nah, itu menjadi sesuatu yang sepertinya akan membuat kita imunitas dan daya tahan tubuh kita itu akan baik kalau kita menerapkan pola makan yang seperti itu. Tapi nanti kita akan ulas lagi. Kebetulan ada pendengar ini ya, dan kita masih bersama dengan Ibu Dr. Insinyur Lucky Mundiastuti MKes, dosen prodi gizi Stikes Hangtua Surabaya. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Theo, monggo. Iya, Pak Theo. Oh, iya. Betul. INT. Alhamdulillah. Pak Theo ini purnawirawan TNI AL ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oh. Iya. 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 Saya mau coba. Iya. Check up ya, Ya, medical check up. check up. Oh, masya Allah luar biasa. Iya. 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 Nabati. Iya. Oke. Ya, karena yang nabati lebih bersahabat daripada yang hewani gitu maksudnya ya Pak ya. Oh. Iya. Iya. Ya. Apa gitu ya? Baik. Ya, makasih banyak Pak Theo. Iya. Terima kasih Terima kasih. untuk pertanyaannya Pak Theo. Ya. Ini Alhamdulillah. Terima kasih Pak Theo. Ini testimoni ya Testimoni. tentang my Tentang plate. my Terima plate, kasih ya. 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 Jadi saya kira ini tadi Pak Theo sudah menyampaikan bahwa konsep my plate ini insya Allah unsur
zat gizi kita terpenuhi ya. Ditambah lagi yaitu tadi keberagaman yang harus dijaga juga ya. Jadi ini Mind Plate itu adalah memang konsepnya gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Barangkali kalau dulu kita mendengar 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian piramida gizi seimbang. Ya, baru ini adalah Mind Plate-nya. Apa bedanya? Sebetulnya tidak terlalu beda, hanya kalau 4 sehat 5 sempurna itu tidak tergambar, tidak terbayang porsi-porsi yang disebutkan Pak Hendra tadi ya. Hanya menyebutkan saja bahwa makanan yang kita makan tuh sebaiknya ada makanan pokok, sayuran, lauk, buah, gitu ya, buah gitu aja, dan susu gitu ya sempurnanya. Kalau ini komposisinya, Mind Plate itu selain disebutkan bahan-bahannya, porsinya juga tergambar, ya itu bedanya. Ya. Oke itu. Nah, gizi seimbang ini memang akan lebih lengkap jika dilengkapi yang namanya 4 pilar. 4 pilar gizi seimbang. Tadi sudah dilakukan juga oleh Pak Theo, yaitu rajin olahraga. Oke, olahraga yang wajib ya. Maka IMT Pak Theo tadi bagus katanya, saya belum dengar berapa ya. Pokoknya kalau di bawah 25 itu udah bagus sekali ya. IMT indeks massa tubuh atau body mass index-nya. Saya yakin Pak Theo terjaga itu tadi sudah sebutkan beliau. Nah, apa 4 pilarnya itu? Ya, yang pertama adalah keragaman makanannya. Tadi ya sudah ya. Jadi harus variasinya harus ya, terus variasinya. berjalan. Kemudian sering cek berat badan. Cek berat badan. Ya, tadi nimbang ya? Iya, rajin ya. Rajin nimbang. Rajin menimbang. Nah, dengan demikian loh kan ada evaluasi diri ya gimana makan ini ya. Itu 4 pilarnya. Sudah 2 ya. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah aktivitas, harus beraktivitas. Olahraga. Gerak lah ibu ya. Iya. Oke. Demikian juga ketika puasa ya. Ketika puasa juga sebaiknya mungkin menjelang buka gitu ya. Ya sekitar 15 menit, 20 menit kita gerak ya. Kemudian yang ke pilar berikutnya adalah pola hidup bersih dan sehat. Insya Allah kalau semua itu menopang tadi, insya Allah seperti yang diutarakan Pak Tim tadi. Iya, jadi itu. Kemudian tadi ada pertanyaan di WA. Lemak yang tadi belum lemak nabati dengan lemak hewani tadi. Seberapa bahaya mana ya? Oh iya. Ya, jadi memang sih ada anggapan demikian. Tapi lagi-lagi sepanjang kita tidak berlebih dan beragam dan ada interaksi antar makanan gitu ya, insya Allah itu akan bisa termetabolisme dengan baik ya. Tapi memang ada pendapat demikian ya, kadang memang yang lebih agak mengkhawatirkan memang yang dari hewani ya. Ya, tapi bagaimanapun jumlah masih harus tetap kita perhatikan ya. Jadi jangan berlebihan ya, kayak gitu. Oke, itu. Sama kemudian, satu lagi 40 hari sorry, buka puasanya cuma sekali ya, tidak sahur ini. Ya, bahaya cuma apa sekali ya. Jadi sebetulnya itu begini ya, saya nggak tahu yang sekali itu mungkin makanan utamanya ya. Nah makanan lainnya ini yang nggak tahu, mungkin ada puding, mungkin ada apa. Seperti itu ya. Itu yang juga harus dilihat. Tetapi yang pasti diupayakan untuk minum yang tidak boleh kurang kurang, paling tidak memang minimal 8 gelas sehari gitu ya, supaya kita tidak dehidrasi gitu. Kemudian konsep sahurnya juga harus tetap dijalankan ya. Memang kemampuan kita adalah ya, kita puasa di Indonesia itu 14 hari dan itu memang sudah sesuai betul ya dengan metabolisme kita, bahwa memang bagaimana nanti organ-organ yang lain itu akan membackup setelah makanan itu meninggalkan lambung kita. Ya, jadi sebaiknya memang itu diikuti, sahur juga diikuti, dan selalu itu tadi cek berat badannya. Ya, kalau misalnya nanti IMT-nya sampai kemudian di bawah misalnya 18,5, nah ini juga harus waspada karena akan berdampak di sana tentu. Kalau puasanya kurang diimbangi dengan intake yang cukup. Ya, terlalu bisa dicek urus ya. nanti ya, terlalu. Iya. Kemudian mohon maaf tadi ada di WA barangkali. Betul, saya baca kembali ya Bu ya. Dari Bu Astuti tadi, apakah konsep matur itu bisa digunakan sehari-hari? Iya.
Atau mungkin juga saya Saat sedikit tambahkan puasa saja. ke Bu Astuti juga, apakah ini hanya saat buka saja ataukah sahur pun juga pakai konsep begini gitu? Ya, sebenarnya? ya. Jadi kayaknya tadi juga sudah sempat kita bahas ya bahwa my plate ini adalah setiap kali kita makan. Oke, jadi setiap hari pun di luar puasa harus begini ya Bu ya? Tidak puasa pun juga seperti ini. Hanya ketika puasa barangkali perhatian kita terhadap keberagamannya tadi, yang mungkin kita lebih tertib, yang 3 buah, 2 sayur, 3 sayur, 2 buah tadi lebih tertib agar apa ya, keterpenuhan gizi yang terkait imunitas itu bisa kita bisa kita dapatkan gitu ya, itu. Oke, jadi termasuk buka sahur sama ya nih? Iya, buka dan sahur sama karena ini adalah setiap kali makan. Bahkan kami seringkali menyampaikan di absen, ya, betul kan, ini sudah menduduki masing-masing. Iya, jadi seperti itu Pak. Oke. Kemudian Pak Lukman di Gunung Sari katanya sudah cukup lama ini tidak makan buah ya, jadi lebih mengalihkan serat kepada sayur. Jadi menu makan itu nasi, sayur, dan lauk pauk. Apakah ini akan membawa efek yang tidak baik ke depannya? Jadi begini, memang pada dasarnya antara sayur dan buah itu relatif sama ya. Dia banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi dua bahan makanan ini memang relatif hampir sama, dua dia itu sumber vitamin dan mineral ya. Namun demikian pada buah itu ada unsur-unsur tertentu, misalnya di situ masih ada karbohidrat, kemudian juga masih ada zat-zat gizi tertentu yang barangkali kurang bisa dipenuhi dari sayur. Di samping itu juga buah adalah bahan makanan yang relatif lebih bisa kita makan secara langsung gitu ya. Tidak ribet ya? Nggak ribet. Iya, nggak perlu diolah gitu ya. Ya. Jadi memang sebaiknya sih kita tetap masih memenuhi itu tadi ya. Karena dikhawatirkan dari sayur yang kita makan mungkin masih perlu untuk ditambahkan dari bahan makanan yang langsung kita makan. Oke. Silakan bergabung lagi untuk yang ingin telepon ya, 534 7950 atau 534 5474 via WA seperti pendengar kita yang lain 081 33 satunya 4 kali 992. Nah, kalau tadi kan setelah 14 jam berpuasa beduk maghrib gitu kan ya. Jadi kita yang anget, kemudian yang manis, tambahkan makanan yang ringan, kemudian nanti setelah beraktivitas sholat maghrib, isya, tarawih baru kemudian makan besar. Kalau sahur gimana? Bukan ngantuk ya orang sahur itu ya. Dan bahkan mungkin menunya kadang-kala mungkin ada beberapa yang seadanya, itu gimana? Kalau sahur ada tipsnya nggak? Tips sahur yang sehat ini? Ya, jadi memang tetap sih ya berpedoman itu tadi ya. My plate tadi ya. Bahkan mungkin ya memang harus ada kemauan dari kita ya. Bahkan barangkali kalau sahur itu sebaiknya ada yang kuahnya. Oh, justru malah ada kuahnya. Ya. Katanya kalau yang padat yang nggak ada kuahnya lebih nggak cepat lapar gitu. Oh ya, artinya ini kan juga sambil kita menjaga agar kita tidak dehidrasi ya. Oh, ya. Okay. Jadi mungkin kita khawatir sebelum tidur mungkin kecukupan air kita kurang gitu. Nah itu nanti bisa kita penuhi dari sana. Jadi ya memang harus demikian ya. Jadi itulah ketentuan, mungkin makanya ada sholat dulu ya, nanti sholat malam begitu ya. Mungkin ya maksudnya begitu ya. Jadi makan apa. Jadi makan memang harus kita perhatikan betul di sahur ini. Ya. Jadi tetap Pak. Tetap ya. Jadi menggunakan konsep my plate itu ya. Iya, tetap my plate ya. Untuk yang baru bergabung, kami gambarkan sedikit lagi soal my plate ini. Mungkin ada yang baru stay tune di 99,2. Satu piring itu dibagi dua, ya. Kemudian sisi kiri 2/3-nya adalah nasi, 1/3-nya adalah lauk. Sisi kanan 2/3-nya adalah sayur, 2/3-nya adalah buah. Itu konsep seimbang ya. 4 hal itu yang akan menjadi penopangnya, ditambah lagi tadi dengan aktivitas, kemudian cek berat badan, ya, makanannya harus bervariasi, beragam. Ya, satu lagi apa ya? PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi apapun ketika kita sudah memenuhi makanannya dengan baik, tapi kalau tidak bersih, ya kemudian diare dan segala macam, enggak nyantol lagi makanan zat gizinya. Oke.
Baik, kita lanjut ya karena waktu juga batasi kita. Kita ke satu penelpon terakhir nih. Selamat siang. Apa itu, Pak? Ya. Oh iya ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya, baik. Itu aja ya, Pak ya. Iya. Baik. Iya. Makasih banyak Bapak untuk Iya. sharingnya. Iya. Iya, kayaknya ini kita harus tos nih Pak. Jadi kalau saya juga satu piring ini. Karena kalau nggak satu piring, ini Bu, mungkin apakah ini juga akan ada penyesuaian karena pola makan kita selama bertahun-tahun sebelumnya, katakanlah sebelum dialog ini begitu ya, kita punya pola makan yang berbeda jauh dan ingin menerapkan my plate tadi, konsep my plate tadi atau isi piring. Gimana Bu? Kalau kemarin kan satu piring masuknya lebih dominan kayak begitu ya, kemudian kita berubah dengan begini, itu bagaimana? Apakah ada efek samping ataukah seperti apa? Ya, jadi coba aja ya kasus-kasus penyakit degeneratif, mohon maaf ya, saat ini kan muncul itu usianya tambah muda saya perhatikan. Jadi penyakit degeneratif itu misalnya hipertensi, diabetes gitu, masih muda kok sudah terkena ini. Nah, barangkali kita bisa evaluasi lagi bagaimana pola makan kita. Nah, insya Allah dengan penerapan itu tadi ya, berat badan insya Allah terjaga, IMT kita, makanya kita cek coba ya. Kalau tadi saya masih mau hitung ini Pak Teo tadi ya. Pak Ramadan yang terakhir tadi. Oh Pak Ramadan ya, kalau Pak Teo sudah bagus tadi sudah ya. Bagus tadi. Iya, nah jadi ini kalau tinggi 172, berat 78. 78 ya. Oke. Jadi insya Allah coba dicek dengan IMT ya, kalau Pak Teo udah bagus tadi 78, berat badannya 78 ya. Pak Ramadan itu Bu ya. 78, 78 tinggi dibagi, 172. ya dibagi 1,72 kali 1,72. Kalau hasilnya di atas 25 memang cenderung sudah gemuk begitu ya. Nah, Oh, jadi harus di bawah 25 ya Bu? iya, jadi coba dicek di situ. Berarti memang harus ada yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi IMT itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badan kuadrat ya? Iya, tinggi badannya dalam meter. Jadi Dibagi kalau 172 kuadrat gitu maksudnya? iya 1,72 ya, karena dalam meter. Oke, 1,72 ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau ya memang harus ada kemauan ya, kemauan dari diri kita. Makanya harus lengkap 4 pilarnya tadi dengan mengecek loh aku kok sekian. Ya. Nah mungkin itu akan memotivasi untuk menerapkan my plate itu tadi. Oke. Ya, seperti Nanti Pak Ramadan saya juga tadi. akan hitung berat badan saya, tinggi badan saya, supaya saya tahu IMT-nya berapa ini. Kalau Iya. saya kelebihan berarti sudah waktunya ini. Iya. Iya, masih ada waktu kah? Masih ada waktu Bu, ini sebagai Iya. penutup ya, sehat dan bugar saat berpuasa di masa pandemi. Oh iya. Oke. Jadi yang paling penting itu tadi tetap keseimbangan ya. Semuanya kalau seimbang itu bagus lah pokoknya. Makanya ini namanya adalah tadi konsep gizi seimbang. Masih ditunjang oleh 4 pilar tadi, 4 pilar gizi seimbang itu. Nah, kemudian untuk mereka yang mungkin terkonfirmasi COVID-19, monggo mungkin nanti harus konsultasi dulu gitu ya. Tetapi kayaknya kalau sekarang itu sudah tidak terlalu yang menunjukkan gejala yang parah ya. Jadi mungkin puasa masih bisa lah ya. gitu ya. Ya masih Kalau bisa. seperti flu aja kan masih bisa puasa. Apalagi kalau menerapkan tadi itu ya konsep makanannya seperti itu, insya Allah mungkin bisa cepat pulih begitu ya. Terus kemudian juga bagi keluarga, terutama yang di dalam anggota keluarga tadi ada balita. Nah ini mohon juga untuk tetap memberikan perhatian kepada anak-anak itu ya, karena mungkin pada saat puasa begini barangkali pola untuk menyiapkan makanannya itu sore begitu ya. Nah
bagaimana dengan yang siang, bagaimana dengan yang pagi gitu ya. Sedangkan anak-anak kita itu, anak balita itu, dia harus tetap mendapatkan pola makan yang tetap sesuai seperti memang dia tidak ikut puasa begitu ya. Nah, oke, saya khawatir nanti dia terikut begitu ya dengan penyediaan bahan makanan yang ada di rumah. Mohon barangkali ibu-ibu atau keluarga tetap menyediakan makanan bagi mereka, karena juga saat ini kita Indonesia itu masih mengalami masalah stunting, makanya kita jangan sampai kemudian ini memperparah ya. Jadi tetap kita harus perhatikan. Dan mungkin sedikit juga saya sampaikan, kadang-kadang seringkali kita terbalik-balik antara makanan yang kita berikan pada anak kita dan yang kita makan. Ya, jadi misalnya begini Pak, ya, kayak tumis ya, kayak tumis. Tumis itu banyak kuahnya apa sedikit ya? Dikit. Ya sedikit ya. Bahkan cenderung ada minyaknya ya. Minyak, oh. Ada minyak. Nah, kuah campur minyak itu tuh. Ya biasanya itu yang suka ibu-ibu apa anak-anak ya? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bapak-bapak juga. Tapi ya. dipaksa makan tumis ya. gitu kan? Nah, betul ya. Jadi kalau kita makan tumis itu biasanya karena kuahnya sedikit sehingga cenderung padat. Ya. Dari mungkin sendok atau paham nggak ya kalau bahasa Jawa itu puluhan ya, suapan kita ya, gitu. Ya suapan di tangan kita itu jadi padat. Nah, ini yang kadang kita terbalik, harusnya itu anak kita yang agak sering makan tumis itu tadi. Karena nasinya kan dilumuri minyak. Iya. Anak-anak yang barangkali cenderung sulit makan, ya sulit makan. Kalau kita berikan dia tumis, makanannya itu mungkin sama-sama 7 sendok katakannya, tapi nasi yang tidak dilumuri minyak sama nasi yang dilumuri minyak, kalorinya lebih banyak yang dilumuri minyak. Oke. Harusnya itu yang namanya interaksi bahan makan ya Bu. Supaya lebih efektif nasinya, kalorinya dapat, itu memang harus dengan tumis. Minyaknya akan membantu nasinya ya. Iya, 1 gram karbohidrat atau protein kalorinya hanya 4, sedangkan kalau di minyak kalorinya 9. Bisa lebih dari 2 kali lipat. Makanya hati-hati dengan nasi goreng di malam hari. Waduh, itu favorit saya malah. Makanya saya gemuk ya Bu. Karena penyerapan karbohidratnya efektif karena minyaknya tadi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Luki Mundiastuti MKes, dosen Prodi Gizi Stikes Hangtua Surabaya. Ini ilmu luar biasa. Ini bagi saya tadi yang MyPod justru malah ilmu baru Bu. Mau saya terapkan setelah ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selain waktu kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih banyak Ibu.